Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 308. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi di tiang gunung, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari tiang gunung. Kedua orang ini adalah Dev dan Matilda, dan mereka juga melarikan diri dengan cara yang agak memalukan. Kakak perempuan pertama, Tuan Chen, kenapa kalian ada di sini? Yulian terkejut saat melihat Dev dan Matilda. Dia tidak menyangka Dev akan mengikuti Matilda ke tanah leluhur keluarga Ji. Malia pun kaget dan berkata, "Kakak, ternyata kamu sudah lama memasuki tanah leluhur. Kakak memintaku untuk mencarimu sejak lama. Berhenti membicarakannya sekarang. Keluar dari sini cepat. Ini terlalu berbahaya." Matilda menariknya. Malia berjalan menjauh, dan Dev juga memanggil Yulian untuk meninggalkan pintu masuk tiang gunung. Jika monster fantasi asli itu keluar, siapa yang bisa melawan mereka? Getarannya menjadi semakin kuat, lalu Lucien dan dua lainnya bergegas keluar dari tiang gunung. Namun, ketika mereka bergegas keluar, binatang fantasi asli meraung di belakang mereka, tetapi tidak ada satupun binatang fantasi asli yang meninggalkan tiang gunung. Bahkan binatang fantasi asal terbesar pun hanya meraung dan tidak berani melangkah keluar dari tiang gunung. Dev tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat melihat adegan ini. Mengapa monster fantasi asal ini tidak meninggalkan tiang gunung? Dev bertanya. Matilda menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa binatang fantasi asal itu semuanya ada di tiang gunung ini, dan mereka tidak ada di tempat lain. Dev melihat-lihat. Selain tiang gunung, ada juga sumber aura di tempat lain. Mengapa sumber aura di tempat lain tidak bisa mengembun dan menjadi binatang fantasi sumber, tetapi hanya yang ada di tiang gunung ini yang bisa? Dev menebak pasti ada sesuatu yang istimewa di tiang gunung ini, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, binatang fantasi asli ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung. Ada sesuatu di tiang gunung ini yang dapat mengubah nafas asli menjadi binatang fantasi. Jika binatang fantasi ini meninggalkan tiang gunung, mereka seharusnya tidak dapat mengambil bentuk lagi dan hanya bisa menjadi manusia asli grup. Namun, itu hanyalah spekulasi Dev dan belum dapat dikonfirmasi. Melihat tidak ada bahaya, Dev dan yang lainnya kembali ke pintu masuk tiang gunung. Semua orang dari keluarga Ji memandangi binatang fantasi asal yang mirip bukit dengan ketakutan di wajah mereka. Untungnya, binatang fantasi asal ini tidak dapat meninggalkan gunung, jika tidak, orang-orang ini akan menderita. Sial, untung aku berlari kencang, kalau tidak aku akan binasa di sini. Tanah leluhur macam apa keluarga Jimu ini? Ada binatang fantasi asli yang begitu besar. Jeffrey menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata pada Lucien dan Mirabel, mengeluh. Lucien dan Mirabel melirik Jeffrey dan tidak berkata apa-apa, tapi mereka sudah memarahi orang ini beberapa kali di dalam hati. Jelas sekali bahwa dia bersikeras untuk memasuki gua, dan jelas sekali bahwa dia bersikeras untuk memprovokasi binatang fantasi asal-usul yang besar ini, tetapi sekarang dia hampir mati, namun dia menyalahkan orang lain. Tepat ketika semua orang melihat binatang fantasi asal di depan mereka, binatang fantasi asal yang besar itu meraung, sepertinya memprovokasi semua orang. Jika binatang fantasi asal sebesar itu dapat dibunuh, ia pasti memiliki banyak aura asal. Dev memandang binatang fantasi asal besar itu dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh binatang fantasi asal yang besar ini. Jika tidak ada monster fantasi asli lainnya, Dev bisa mencobanya. Tapi sekarang ada banyak monster fantasi asal lainnya di dalamnya. Jika Dev masuk saat ini, dia pasti akan mati. Sekarang alangkah baiknya jika kita bisa memancing monster fantasi asal kecil itu. Tapi siapa yang mau mengambil risiko untuk memancing makhluk fantasi kecil asal itu? Dev melirik kelusinan anggota keluarga Ji. Orang-orang ini pasti tidak akan membantu. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal. Masuk untuk memancing binatang fantasi asal tidak akan menghasilkan apa-apa, dan hanya ada bahaya. Tapi hanya dengan Matilda, Malia, dan Yulian, Dev sedikit khawatir untuk mengusir monster fantasi asal kecil itu. Akhirnya, Dev mengarahkan pandangannya pada Lucien dan yang lainnya. Karena mereka juga memasuki tiang gunung untuk membunuh binatang fantasi asal, seseorang pasti telah membuka ruang asal, atau bahkan menyadari asal-usulnya.
Jadi Dev ingin mencari ketiga orang ini untuk bekerja sama, tetapi Dev mematahkan lengan Jared, dia tidak tahu apakah orang dari Istana Juman ini akan bekerja sama dengannya. Namun, dia melihat cara Jeffrey memandang binatang fantasi asal dan menebak bahwa orang ini juga ingin membunuh binatang fantasi asal yang besar. Dev memberitahu Matilda dan yang lainnya tentang idenya, tetapi mendapat tentangan. Jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa membunuh binatang fantasi asli, dan kita semua akan menderita karena tangan beracun mereka. Matilda segera keberatan. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Malia juga keberatan. Bagaimanapun, mereka berselisih satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama sekarang? Namun, Julian merenung sejenak dan berkata, sebenarnya bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa berharap untuk membunuh binatang fantasi asli. Saya bisa membicarakan masalah ini. Lagi pula, saya tidak punya masalah dengan mereka, dan mereka masih ingin memenangkan hati saya, mungkin kita bisa bekerja sama. Dev mendengar bahwa Lucien dan Mirabel sebenarnya ingin memenangkan hati Julian, jadi mungkin ada harapan untuk kerjasama ini, jadi dia berkata, Julian, pergilah dan bicaralah, jika kamu bisa bekerja sama dan biarkan mereka mengatur kondisinya. Baik. Julian mengangguk, lalu berjalan menuju Lucien dan Mirabel. Kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga. Julian berjalan mendekat dan berteriak. Ketika Lucien melihat Julian datang mencarinya, dia langsung berkata dengan gembira. Adik keenam, ada apa? Kakak kedua, saya melihat bahwa Anda juga telah memasuki tiang gunung ini. Apakah Anda juga telah membuka ruang aslinya atau menyadari sumber aslinya? Julian bertanya. Tidak, kami hanya mengikuti Tuan Muda Qin masuk. Dia yang sudah membuka ruang asal, jadi kami berharap dengan membunuh binatang fantasi asal, kami dapat dengan cepat memahami asal-usulnya. Lucien berkata jujur. Julian melirik ke arah Jeffrey, lalu berkata, kakak kedua, ada begitu banyak binatang fantasi asal yang menjaga pintu masuk, terutama binatang fantasi asal yang sangat besar. Aku khawatir kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Karena kita tidak bisa masuk, mengapa kita tidak bersatu, bekerja sama, dan menemukan cara untuk membunuh binatang fantasi asal yang sangat besar itu? Selama kita bisa membunuh binatang fantasi asal yang sangat besar itu, saya pikir kita akan dapat memahami asal-usulnya. Bagaimana cara bekerja sama? Lucien tertegun. Mari kita bergabung, masuk dan menarik binatang fantasi asal kecil itu, dan kemudian minta Tuan Chen untuk maju dan membunuh binatang fantasi asal besar itu. Sejujurnya, Tuan Chen sudah memahami beberapa asal-usul. Meskipun dia hanya berada di alam tubuh komposit tingkat ke-8, kekuatan ledakannya tidak sebanding dengan para biksu alam kesengsaraan transendensi. Saya pikir tidak akan ada masalah baginya untuk membunuh binatang fantasi asal besar itu. Julian berkata kepada Julian Yu. Ketika Lucien mendengar ini, dia melihat ke arah Jeffrey. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuat keputusan. Jeffrey yang membuat keputusan terakhir di sini. Jeffrey telah mendengar lamaran Julian, sebenarnya dia selalu ingin membunuh binatang fantasi asal yang besar, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Jika kita bergabung sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membunuh monster fantasi asal yang besar. Tuan Muda Qin, bagaimana tentang lamaran saudara keenamku? Lucien bertanya dengan hati-hati. Ya, menurutku lamaran ini bagus. Adapun konflik dan kebencian antara satu sama lain, kamu dapat lupakan untuk saat ini dan membunuh binatang fantasi asal besar ini. Jeffrey mengangguk. Dia juga ingin memahami asal-muasalnya dengan cepat. Jika dia benar-benar bisa membunuh binatang fantasi asal-muasal yang besar ini, pasti tidak akan ada masalah dalam memahami asal-muasalnya. Saudara keenam, karena Tuan Muda Qin setuju, kita bisa bekerja sama. Lucien berkata pada Julian. Julian mengangguk. Lalu kembali ke Dev dan memberitahu Dev apa yang dia setujui untuk bekerja sama. Ketika Dev melihat bahwa pihak lain setuju, dia mengajak Julian dan yang lainnya. Hanya saja ketika Matilda dan Malia bertemu dengan Lucien dan Mirabel, mereka semua memasang wajah dingin dan mengabaikan satu sama lain. Jeffrey, di sisi lain, melirik ke arah Dev dan berkata, kamu dapat membunuh monster fantasi asal yang besar jika kamu mau, tapi kita harus bergabung untuk membunuhnya bersama-sama.
Sedangkan untuk monster fantasi asal kecil, biarkan saja hanya sedikit orang yang menarik mereka pergi. Oke. Dev setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut dengan tindakan diam-diam Jeffrey. Bahkan jika dia membunuh monster fantasi asal besar dan menyerap sebagian dari asal-usul logam, memang kenapa? Pada akhirnya, Dev menyerap paling banyak, lagi pula, ruang asli Dev tidak terbatas. Jeffrey tampak sedikit terkejut saat melihat Dev langsung menyetujuinya. Tapi karena Dev juga setuju, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dev dan Jeffrey mempersiapkan diri dan kemudian berjalan ke tiang gunung. Begitu mereka masuk, binatang fantasi asal yang besar itu mengaum, dan kemudian menampar cakar besarnya ke arah mereka berdua. Lakukan. Dev meraung, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Kemudian Jeffrey tidak lagi menggunakan tangan kosong, dan langsung memegang sepasang palu batu besar di tangannya. Kedua orang itu menyerang binatang fantasi asal yang besar dari kiri dan kanan. Langit dan bumi berguncang, dan momentumnya seperti guntur. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan Jeffrey memegang palu batu, terus-menerus mengikuti binatang fantasi asal yang besar. Cepat, teriak Dev. Ketika Matilda dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju satu demi satu. Dan binatang fantasi asal kecil itu berkerumun, kumpulan kegelapan yang pekat. Matilda dan yang lainnya mundur saat bertarung, menyingkirkan monster fantasi asal kecil itu ke samping. Dev bersama Jeffrey dan terus menyerang binatang fantasi asal yang besar itu. Dengan tamparan dari binatang fantasi asal yang besar, punggung gunung runtuh. Dev dan Jeffrey seperti semut di depan binatang fantasi besar ini. Dampak besar dari tamparan ini menyebabkan Jeffrey terbang mundur dalam sekejap. Dev melompat dengan seluruh kekuatannya, mencapai udara, dan kemudian menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saya melihat beberapa Dev yang identik muncul dari udara tipis di udara pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mereka berkumpul untuk menghasilkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang melewati tubuh besar binatang fantasi asli, menyebabkan binatang fantasi itu mengerang tanpa sadar. Hanya bekas luka yang muncul di tubuhnya, dan banyak asal logam juga hilang pada saat ini. Dev sangat gembira saat melihat ini. Dengan cara ini, setiap kali monster fantasi asli terluka, kekuatan monster fantasi asli akan sangat berkurang, dan sebagian logam asal tubuhnya akan hilang. Jeffrey juga menyadari ini, jadi dia mengambil palu batu dan memukul kepala binatang fantasi asli dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, aura binatang fantasi asal bergerak, dan sumber logam di sekitarnya menyerbu masuk, secara langsung menyembuhkan luka pada binatang fantasi asal, dan auranya menjadi lebih kuat. Ini. Ketika Jeffrey melihatnya, dia langsung terkejut. Dia mencoba mengambil kembali palu batu yang diayunkannya, tetapi sudah terlambat. Binatang fantasi asli meraung dan menampar Jeffrey. Tubuh Jeffrey seperti meteor, langsung ditembakkan, dan kemudian seluruh tubuh orang itu tertanam di gunung. Tubuh Jeffrey tidak dapat bergerak di gunung untuk sementara waktu. Kali ini, tergantung pada kemampuan Dev sendiri untuk membunuh monster fantasi asli ini. Dev melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan berpikir keras. Masuk akal jika monster fantasi asal ini semuanya terkondensasi dari asal-usul tanpa pemilik, dan mereka seharusnya tidak memiliki kecerdasan monster, juga tidak akan memiliki kesadaran mandiri. Selama binatang fantasi asli ini dibunuh dan aura aslinya menghilang, binatang fantasi asli tidak akan ada lagi. Tapi sekarang binatang fantasi asal-usul yang besar ini benar-benar dapat menggunakan asal-usul tiang gunung ini untuk memulihkan dirinya sendiri. Ini terlalu tidak normal. Dari sudut pandang ini, selama monster fantasi asli ini tidak dapat dibunuh sekaligus, ia dapat menggunakan nafas aslinya tanpa henti untuk pulih. Bukankah ini keberadaan yang tak terkalahkan? Dev percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan di tiang gunung ini. Alasan mengapa binatang fantasi besar ini dapat menyembuhkan dirinya sendiri jelas bukan karena binatang fantasi itu sendiri adalah suatu tindakan, karena monster fantasi yang terkondensasi oleh nafas asal, adalah mustahil bagi seekor binatang untuk memiliki kesadaran seperti ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang mengendalikan asal-usul binatang fantasi. Sekarang untuk menghancurkan asal-usul binatang fantasi, sepertinya kita perlu menemukan sesuatu ini. Justru karena hal inilah aura asli di tiang gunung dapat dipadatkan menjadi binatang fantasi, tetapi aura asli di tempat lain tidak bisa.
Tapi tiang gunung ini sangat besar. Jika Anda ingin tahu apa yang mengendalikan binatang fantasi asal mula yang besar ini, itu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Dev tidak tahu apa-apa sekarang. Sebelum Dev bisa memikirkan cara, monster fantasi asal yang besar itu telah melancarkan serangan. Tidak sabar menunggu Dev menemukan cara untuk menghadapi dirinya sendiri. Saya melihat telapak tangan binatang fantasi asli menekan ke arah Dev seperti gunung. Dev buru-buru menggunakan sihir ruang spasial, dan dia melarikan diri dari telapak tangan binatang fantasi asli, dan kemudian mulai melarikan diri menuju kedalaman tiang gunung. Setelah melihat ini, binatang fantasi asal yang besar langsung mengejar Dev. Ketika Matilda melihat Dev dikejar oleh binatang fantasi asal yang besar, dia segera menjadi cemas. Dia tidak ingin menjadi janda setelah mengabdikan dirinya untuk Dev. Matilda melompat dengan pedangnya dan menyerang monster fantasi besar itu. Dia berencana memusatkan perhatian monster fantasi itu pada dirinya sendiri. Matilda menebas monster fantasi asli dengan pedangnya, tapi itu tidak melukai monster fantasi asli sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri terlempar oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar dari monster fantasi aslinya. Segera setelah itu, monster fantasi asli meraung dan menampar Matilda dengan telapak tangan. Dev, yang awalnya melarikan diri, melihat ini dan muncul dalam sekejap. Dia menarik Matilda dan melarikan diri, lolos dari serangan binatang fantasi asli. Terlalu berbahaya. Apa yang kamu lakukan? Kata Dev pada Matilda. Aku tidak takut. Kamu dalam bahaya, dan aku tidak ingin menjadi janda, kata Matilda. Saat mendengar kata janda, Dev tertegun sejenak. Bagi Matilda, dia lebih pada sifat laki-laki, lagi pula dia tidak tahu banyak tentang Matilda dan tidak bisa berbicara tentang perasaan. Tanpa diduga, Matilda akan memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita di dunia surga dan manusia berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan apapun antara pria dan wanita? Apa yang kamu lakukan dengan berdiri diam? Lari cepat. Matilda mendorong Dev yang tertegun. Dev tersadar, menarik Matilda dan berlari menuju kedalaman tiang gunung. Tepat ketika Dev dan Matilda sedang melewati puncak gunung, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Jeffrey. Pada saat ini, Jeffrey tertanam di dalam gunung dan tidak bisa keluar sama sekali. Abaikan dia, ayo pergi. Melihat ini, Matilda menarik Dev dan pergi, tidak mempedulikan Jeffrey sama sekali. Bahkan jika Matilda tidak mengatakan apa-apa, Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Istana Juman, jadi dia tidak akan peduli dengan Jeffrey. Binatang fantasi asal mula yang besar terus mengejar Dev dan Matilda. Ketika kedua orang itu melarikan diri ke bagian terdalam dari tiang gunung, mereka menemukan bahwa itu adalah jalan buntu. Puncak gunung yang besar menghalangi jalan, dan di puncak gunung, ada sebuah gua. Aura asli di dalam gua dimuntahkan seperti air mancur. Dev membuka ruang aslinya dan merasakan beberapa aura asli, sehingga dia benar-benar bisa merasakan kekayaan aura asli di dalam gua. Sepertinya aura asli di gunung yang terkondensasi menjadi binatang fantasi seharusnya ada di sini, kata Dev, dan berjalan menuju gua. Matilda tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia mengikutinya. Melihat Dev dan Matilda berjalan ke dalam gua, binatang fantasi asal yang besar itu menjadi cemas, terus mengaum, dan mengikuti mereka ke dalam gua. Kali ini, Dev dan Matilda diblokir di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Melihat binatang fantasi asal yang mengejar di belakang, Matilda sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu membawaku ke dalam gua? Sekarang gua itu diblokir, dan kita bahkan tidak bisa melarikan diri. Pasti ada harta karun di gua ini. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kita bisa menyingkirkan binatang fantasi asli ini," kata Dev kepada Matilda. Matilda tidak mengerti apa yang dibicarakan Dev, tapi sudah seperti ini dan dia hanya bisa terus melangkah lebih jauh ke dalam gua. Segera, kedua orang itu tiba di tempat di mana binatang fantasi asal mula yang besar itu berada. Tempat ini sangat besar, dan Dev serta Matilda sekecil semut di sini. Dan aura aslinya di sini lebih kuat lagi. Monster fantasi asal kecil itu ke samping. Ada di sini. Binatang fantasi asli di tiang gunung di luar terbentuk di sini dan kemudian habis, kata Dev. Bagaimana kamu tahu? Matilda memandang Dev dan bertanya.
Bagaimanapun, Dev bukan dari keluarga Ji, jadi bagaimana dia bisa mengetahui tanah leluhur keluarga Ji dengan baik? Dengan menebak, Dev tersenyum ringan. Matilda tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Dev. Ini semua diblokir di sini oleh binatang fantasi asli, dan dia masih harus menebak suasana hatinya. Kita berdua akan mencari secara terpisah untuk melihat apakah ada sesuatu yang berbeda di sini. Saya pikir pasti ada sesuatu di ayah ini yang memadatkan aura asli menjadi binatang fantasi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat, melihat ke arah tempat kosong di depannya. Melihat ini, Matilda pun pergi ke arah lain. Binatang fantasi asal meraung, dan kemudian bergegas menuju Dev dan Matilda. Tampaknya menghalangi keduanya untuk mencari. Cari dia, aku akan menahan monster ini. Setelah melihat ini, Dev berkata pada Matilda. Saya tidak tahu apa itu, bagaimana saya bisa menemukannya? Matilda tampak bingung, dia bahkan tidak tahu apa itu, bagaimana dia bisa menemukannya? Cari saja kemana-mana. Pasti ada sesuatu yang aneh di sekitar benda itu, dan kamu pasti bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung langsung dengan binatang fantasi asli. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari elemen logam, cahaya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih terang, dan ada busur listrik yang berkedip di sekitarnya. Elemen logam ditambah elemen guntur dan kilat, ini adalah kombinasi terbaik. Untuk menahan monster fantasi asli ini, Dev juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang fantasi asal ini di sini. Bagaimanapun, aura asal di sini sangat banyak. Selama binatang fantasi asal ini terluka, aura asal dalam jumlah besar akan segera ditambahkan untuk memperbaiki lukanya. Jadi di sini, binatang fantasi asli ini adalah keberadaan yang abadi. Yang bisa dilakukan Dev hanyalah menyeret sebanyak mungkin binatang fantasi asli ini dan membiarkan Matilda dengan cepat menemukan sesuatu untuk mengendalikan binatang fantasi asli ini. Dev mengikuti binatang fantasi asli untuk bertarung, sementara wajah Matilda penuh kecemasan dan dia terus mencari. Segera, dia menemukan bahwa di tengah gua besar ini, sepertinya ada cahaya yang bersinar tidak seperti tempat lain. Matilda buru-buru melompat ke bawah. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah batu seukuran telur yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu ini, ada garis besar bayangan perlahan menguat. Matilda melihat dengan cermat dan menemukan bahwa garis luarnya sebenarnya adalah binatang fantasi asli. Binatang fantasi asli ini mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Matilda tahu bahwa inilah yang dicari Dev. Binatang fantasi asli ini juga dibentuk dengan memadatkan nafas asli dengan batu ini. Aku menemukannya, teriak Matilda keras. Ketika Dev mendengar teriakan Matilda, dia menoleh dan menoleh. Tapi saat perhatiannya teralihkan dan menoleh, monster fantasi asal yang besar itu menamparnya dengan telapak tangan. Dev tidak bisa mengelak dan langsung ditampar. Meskipun Dev mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat melakukan apapun di hadapan monster fantasi asli yang besar itu. Monster ini tidak terkalahkan dan tidak bisa dibunuh. Dev. Melihat ini, Matilda melompat untuk menyelamatkan Dev. Jangan datang, teriak Dev buru-buru. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi meskipun dia ditampar oleh binatang fantasi asli, dia akan baik-baik saja, tetapi jika Matilda ditampar, itu akan sangat bahaya. Tapi bagaimana Matilda bisa mendengarkan Dev? Dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menyelamatkan Dev. Tapi saat Matilda melompat, monster fantasi aslinya meraung, dan hanya menghela nafas, dan menghempaskan Matilda. Tubuh Matilda jatuh dengan cepat, dan dia terjatuh dengan keras ke atas batu. Matilda memuntahkan seteguk darah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menginfeksi batu itu dan dengan cepat diserap oleh batu itu. Perlahan, cahaya yang dipancarkan oleh batu itu berubah menjadi merah, dan binatang fantasi asli yang akan mengebun semuanya menghilang. Tubuh Matilda perlahan melayang, dan monster fantasi asal yang besar itu tampak sedikit ketakutan saat melihat batu yang memancarkan cahaya merah. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas menuju Matilda. Tapi saat ini, mata Matilda sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Tepat ketika Dev mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menjatuhkannya. Aum! Binatang fantasi asal itu meraung, lalu berbalik dan lari keluar gua.
Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa batu yang memancarkan cahaya merah ini pastilah benda yang mengendalikan binatang fantasi asli ini. Tapi dia tidak bisa mendekat sekarang, jadi dia berteriak, "Nona Ji, Nona Ji." Dia ingin Matilda bangun dan mengambil batu itu. Tapi Matilda sepertinya tertidur, tidak ada gerakan sama sekali. Dan batu itu melayang perlahan, lalu langsung masuk ke tubuh Matilda. Saat batu itu masuk ke tubuh Matilda, aura di tubuh Matilda meledak. Aura mengamuk mulai menyapu, dan mata Matilda terbuka, dan sekarang matanya bersinar merah. Sejumlah besar aura asli di sekelilingnya menyerbu tubuh Matilda. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah batu itu masuk ke tubuh Matilda, itu benar-benar bisa membuat Matilda menyerap nafas aslinya. Mungkinkah hanya satu batu yang memungkinkan Matilda membuka ruang aslinya dan menyadari asal-usulnya? Jika batu ini benar-benar ajaib, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Entah berapa lama, dan cahaya merah di sekitar tubuh Matilda perlahan menghilang, dan aura aslinya menjadi lebih stabil, tidak lagi mengalir deras ke arah tubuh Matilda. Apa yang terjadi denganku? Matilda memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini, dan ada aura tak dikenal yang melonjak di tubuhnya. Dev melihat Matilda sudah bangun, jadi dia mendekat dan berkata, "Anda telah merasakan nafas asli. Baru saja sejumlah besar aura asli mengalir ke dalam tubuh Anda. Sekarang Anda dapat mencoba melihat seperti apa ruang asli Anda." Setelah Matilda mendengar ini, dia menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya dengan sedikit ragu-ragu, dan segera dia terkejut menemukan bahwa di lautan kesadarannya, sebenarnya ada hutan yang luas. Ini adalah ruang asli Matilda, meskipun lebih kecil dari galaksi alam semesta Dev, tapi ruang asal Matilda ini cukup besar. Dibandingkan dengan mereka yang ruang asalnya adalah rumah atau istana, ini jauh lebih besar. Aku benar-benar memiliki ruang asal? Sudahkah saya membuka ruang asli saya? Wajah Matilda penuh rasa tidak percaya. Cobalah aura aslimu sendiri, kata Dev kepada Matilda. Matilda mengangguk, lalu menutup matanya sedikit, mengerahkan aura asli di tubuhnya, dan segera seekor serigala mengenakan baju besi emas muncul di depan Matilda. Serigala itu meraung, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan serigala yang mengenakan baju besi emas ini diubah oleh Matilda. Ia diubah dari asal mula elemen emas. Tampaknya kekuatan serigala perang ini sangat kuat dan agung. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak kagum. Dia tidak menyangka bahwa metode Matilda dalam mengendalikan asal-usul elemen emas sebenarnya berubah menjadi berbagai item ofensif. Asal logam Dev adalah lebih bersifat defensif, memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dipasangkan dengan asal guntur dan kilat, itu adalah pasangan yang sempurna. Tapi orang yang mengendalikan asal sarananya berbeda, bahkan jika asal mula persepsi yang sama diungkapkan dalam cara yang berbeda, seperti aura antara langit dan bumi, setelah diubah menjadi kekuatan spiritual yang sama dan potongan tangan yang berbeda pasti akan terwujud secara berbeda. Bagaimana dengan binatang fantasi asli? Matilda bertanya pada Dev. Dia lari, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang, kata Dev. Setelah Matilda mendengar ini, dia segera bergegas keluar gua, diikuti oleh Dev. Begitu mereka bergegas keluar dari gua, Dev dan Matilda melihat binatang fantasi asal yang besar itu mengaum dengan ganas, seolah-olah dia merasakan adanya bahaya. Matilda melambaikan tangannya, dan serigala perang lapis baja emas bergegas menuju binatang fantasi asal yang besar. Matilda sekali lagi meledak dengan asal-usul emasnya, dan semua aura asal ini berubah menjadi serigala perang lapis baja emas, berkerumun menuju binatang fantasi asal. Meskipun serigala lapis baja emas ini tidak berukuran besar, monster fantasi asli asal yang besar tampaknya takut pada serigala perang lapis baja emas ini. Dia terus-menerus menghindari serangan dan mundur terus-menerus. Dan serigala lapis baja emas yang ganas ini membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit binatang fantasi aslinya seperti orang gila. Binatang fantasi asli melolong dan menjerit ketika digigit, kulitnya terkoyak, dan sejumlah besar asal emas berserakan. Kali ini, luka dari binatang fantasi asli tidak pulih. Binatang fantasi asli semakin lemah. Melihat adegan ini, Dev dan Matilda sama-sama tertawa.
Tampaknya batu itu benar-benar kunci untuk mengalahkan monster fantasi asal mula yang besar ini. Saat Dave dan Matilda sedang menyaksikan serigala lapis baja emas bertarung dengan binatang fantasi asli, Jeffrey, yang tertanam di tubuh gunung, terus berkembang. Batu-batu di sekitarnya mulai retak dan akhirnya pecah, baru kemudian Jeffrey melarikan diri dari gunung. Melihat binatang fantasi yang sekarat, Jeffrey tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia bisa membunuh binatang fantasi itu saat ini, kemungkinan besar dia akan menyadari asal-usul Tao. Mata Jeffrey bersinar karena kegembiraan, palu batu di tangannya terus berputar, dia tiba-tiba melompat dan mengayun ke arah kepala binatang fantasi asli. Baik Matilda maupun Dave tidak menyadari bahwa Jeffrey benar-benar melarikan diri dari tubuh gunung dan bahkan menyerang binatang fantasi aslinya. Blaar! Dengan suara gemuruh, binatang fantasi asal yang besar itu tiba-tiba runtuh di bawah palu batu Jeffrey, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi aura asal yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aura asli ini, Jeffrey merasakan lautan kesadarannya menjadi jelas, dan kemudian aura berbeda muncul di tubuhnya. Jeffrey tahu bahwa dia telah merasakan aura aslinya, dan dia telah merasakannya. Hahaha, aku telah merasakan aura aslinya. Jeffrey tertawa seperti orang gila, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Matilda memandang Jeffrey dengan niat membunuh di matanya. Sekarang dia merasakan aura aslinya, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia berencana untuk membiarkan serigala lapis baja emas itu membunuh Jeffrey. Dave melihat apa yang dimaksud Matilda, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang mari kita fokus menyerap aura asli. Saya khawatir tidak akan ada aura asli yang begitu kuat di masa depan. Luangkan saja waktu untuk menyerapnya." Setelah mendengar ini, Matilda mengangguk dan mulai menyerap aura asli sistem emas. Bagaimanapun, aura asli sistem emas sangat kuat di seluruh gunung, seolah-olah diambil secara gratis. Setelah Anda keluar dari tanah leluhur ini, akan sangat sulit untuk mengisi kembali sumber sistem logam, jadi Anda tidak dapat membuang waktu sekarang. Dave tidak ragu-ragu dan mulai mati-matian menyerap aura asli. Selain aura asli logam, Dave juga akan menyerap aura asli lain yang sudah dia rasakan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hanya saja waktu tidak memungkinkan. Jika diizinkan, Dave ingin tinggal di sini lebih lama, lalu menggunakan mutiara pengikat angin untuk mencoba memahami asal-usul elemen angin, sehingga ia juga dapat menyerap asal-usul elemen angin tersebut di sini. Mendengar suara keras, Lucien, Julian dan yang lainnya berlari satu demi satu, dan monster fantasi asal kecil dibunuh oleh mereka. Julian dan Malia melihat Dave dan Matilda seolah-olah sedang kesurupan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak perempuan tertua, teriak Malia 2 kali dengan cemas, namun Matilda tidak merespon sama sekali. Kakak kedua, menurutku kakak perempuan tertua dan Tuan Chen tampaknya sedang menjalankan keterampilan mereka dan menyerap aura asli, Julian melihat dan berkata. Menyerap nafas asli. Malia tertegun. Kakak tertua belum membuka ruang aslinya, dia juga belum mengerti asal-usulnya. Bagaimana dia bisa menyerap nafas aslinya? Mungkin kakak perempuan tertua baru saja membuka ruang aslinya di sini, dan asal-usulnya baru saja diketahui. Kita jangan mengganggu mereka dulu. Julian menarik Malia ke samping, lalu menjaga Dave dan Matilda. Lucien dan Mirabel berlari ke sisi Jeffrey. Tuan Mudakin, kamu baik-baik saja. Apa yang baru saja terjadi? Lucien bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Jeffrey, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke istana barbar raksasa. Hahaha, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah menyadari asal-usulnya, kata Jeffrey dengan semangat. Selamat kepada Tuan Mudakin. Sekarang Anda telah menyadari asal-usulnya, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas, kata Mirabel kepada Jeffrey. Ya, aku sangat senang sampai aku hampir lupa. Jeffrey mengangguk. Kalian berdua lindungi aku. Ketika kita keluar, aku akan dengan jujur melaporkan apa yang telah kalian berdua lakukan kepada ayahku. Jangan khawatir Tuan Mudakin, kami saudara dan saudari akan menjaga Anda dengan baik. Kata Lucien. Segera, Jeffrey juga mulai menutup matanya sedikit dan menyerap aura aslinya. Waktu berlalu menit demi menit.
Dalam sekejap mata, sudah 2 hari. Di atas, Jeffrey, Matilda dan Dave, 3 pusaran terlihat jelas, yang terbentuk oleh mereka yang menyerap aura asli. Hanya saja pusaran di atas kepala Dave besar dan cepat, dan dia jelas menyerap lebih banyak energi asli. Lalu datanglah Matilda, dan pusaran air di atas kepala Jeffrey hanya bisa terlihat sedikit. Jeffrey tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat. Dia merasa kepalanya penuh, seolah-olah akan meledak. Jeffrey tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, dan nafas asli di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian bergerak menuju Dave dan pergi. Tuan Muda Qin, apakah kamu baik-baik saja? Lucien yang melihat ini bertanya dengan cepat. Tidak masalah, rasanya seluruh kepalaku penuh, kata Jeffrey. Mungkinkah Tuan Muda Qin memiliki cukup energi asli di tubuh Anda dan tidak dapat lagi menyerapnya? Lucien belum membuka ruang aslinya, dia juga belum memahami sumber aslinya. Dia hanya menebak-nebak. Bagaimana mungkin? Lihat Matilda yang telah menyerap aura asli. Dia belum cukup menyerap. Bagaimana mungkin Tuan Muda Qin sudah menyerap cukup banyak? Mirabel menunjuk ke arah Matilda yang tidak jauh dan berkata. Dia tidak menyukai Matilda, dan sekarang Matilda benar-benar membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya, yang membuatnya semakin tidak bahagia, jadi dia mungkin berkata begitu. Jeffrey menoleh dan menemukan bahwa Matilda masih menutup matanya sedikit, dan pusaran aura asli di atas kepalanya mengalir ke tubuh Matilda. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Jeffrey berkata, "Saya hanya istirahat sebentar, aura asli di tubuh saya masih jauh dari cukup." Setelah mengatakan itu, Jeffrey memasuki kondisi kultivasi lagi, menyerap aura asli lagi. Tapi Jeffrey tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Jeffrey mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Lucien dan Mirabel sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Kakak, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda Qin? Mirabel bertanya. Seharusnya tidak mungkin, kan? Aku juga belum bisa menyerap nafas asli. Lucien juga tidak mengerti. Tapi saat kedua orang itu sedang mengamati Jeffrey, Jeffrey tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Lucien dan Mirabel. Ah! Dia hanya mendengar teriakan Jeffrey, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Boom! Dengan suara keras, tubuh Jeffrey meledak, dan daging dan darah yang berceceran membuat Lucien dan Mirabel sangat malu. Lucien dan Mirabel tercengang, menatap kosong ke tubuh Jeffrey dengan bingung. Mereka meminta Jeffrey untuk menyadari asal-usulnya. Sekarang asal-usulnya telah diketahui, tetapi orang tersebut sekarang sudah mati, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada istana barbar raksasa ketika dia keluar? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Jeffrey bisa mati. Apa yang harus kita lakukan? Mirabel bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Lucien juga bingung. Mengapa Tuan Muda Qin tiba-tiba meledak sampai mati? Karena ruang aslinya terlalu kecil, tapi dia terus-menerus menyerap nafas asli, sehingga tubuhnya tidak tahan, jadi dia meledak dan mati. Pada saat ini, Dave membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, Dave tidak bisa menyerapnya tanpa henti. Matilda juga perlahan membuka matanya saat ini, kali ini aura Matilda jelas berubah berbeda. Kakak, apakah kamu juga menyadari aura asli? Malia bertanya ketika dia melihat Matilda membuka matanya. Matilda mengangguk. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba ruang asal terbuka dan aku menyadari asal-usulnya. Setelah Matilda selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura asal emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala perang lapis baja emas. Serigala perang lapis baja emas meraung, terlihat sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah kakak dan adik Lucien dan Mirabel menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Matilda saat ini, Mirabel tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat untukmu. Melihat hal tersebut, Julian buru-buru mengucapkan selamat kepada Matilda, lagi pula tidak semudah itu membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Saya juga diberkati oleh leluhur saya karena memiliki kesempatan seperti itu. Jangan khawatir, saya yakin cepat atau lambat Anda akan bisa membuka ruang aslimu sendiri. Matilda berkata dengan sangat gembira.
Tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usul. Begitu Anda membuka ruang asal dan datang ke sini untuk memahami asal-usul, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo keluar. Aura asal ini ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika kamu menyerap semuanya, itu agak buruk, kata Dev sambil tersenyum tipis. Ruang asli Dev adalah bintang-bintang di alam semesta. Jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menyerap semua aura asli di tanah leluhur keluarga Ji ini. Dan ruang asli Matilda adalah hutan yang luas, dapat menyimpan aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya selesai menyerap semua aura asli di sini, entah berapa tahun yang dibutuhkan tanah leluhur keluarga Ji untuk menumbuhkan aura asli lagi. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usul mereka, Dev tidak boleh terlalu egois. Awalnya, bagus untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan menyadari asal-usul elemen logam. Tapi setelah menyerap cahaya asal-usul keluarga orang lain, itu sedikit tidak masuk akal. Ayo pergi, Malia mengangguk dengan gembira. Meski Yulian dan Malia tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Tepat ketika beberapa orang melewati Lucien dan Mirabel, mereka berdua masih berdiri kosong karena tidak tahu bagaimana cara keluar dan menjelaskan. Kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga, apakah kalian tidak keluar? Yulian bertanya. Baik Lucien maupun Mirabel tidak berbicara. Adik keenam, abaikan mereka, ayo kita pergi, Malia menarik Yulian ke depan. Segera, mereka keluar dari tiang gunung. Setelah Lucien dan Mirabel saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti mereka keluar. Bahkan jika mereka tidak keluar, mereka akan diusir secara paksa dari tanah leluhur keluarga Ji setelah ditutup. Dev dan yang lainnya melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Taizu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Taizu, kami keluar. Matilda melangkah maju dan berkata kepada Taizu untuk menyapa. Taizu memejamkan matanya sedikit, lalu perlahan membukanya, melirik ke arah Matilda dan berkata. Saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun. Hanya Anda yang bisa mengaktifkan batu polimorfik dan membuka ruang asli leluhur dari keluarga Ji. Anda menyadari asal-usul sistem logam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini dalam hidup saya. Kata-kata Taizu membuat Matilda sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia sadari adalah ruang asal dari sistem logam milik leluhur keluarga Ji. Tidak heran, ini adalah ruang asli yang sangat besar seperti hutan yang luas. Lucien dan Mirabel di samping mendengarkan kata-kata Taizu, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian di mata mereka. Mereka tidak menyangka Matilda akan seberuntung itu. Taizu, kalau begitu, bukankah kakakku adalah orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun? Malia bertanya dengan cepat. Selama ratusan tahun, hanya Matilda yang bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, jadi dia pasti yang paling berbakat. Namun siapa sangka Taizu menggelengkan kepalanya. Bakat kakakmu biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang lain. Malia tertegun dan bertanya dengan bingung. Taizu, jika bakat kakakku biasa-biasa saja, kenapa dia bisa mengaktifkan hal semacam itu? Mengaktifkan batu polimorfik, membuka ruang asal, dan memahami asal-usulnya. Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Dev, lalu menghela nafas. Meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji, kakakmu berhubungan seks dengan orang ini. Itu mengubah bakat dan garis keturunannya yang biasa-biasa saja, sehingga dia mampu mengaktifkan batu polimorfik. Karena aku? Dev tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, garis keturunan dan bakatmu langka di dunia ini. Meskipun aku belum pernah melihatmu secara menyeluruh, aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Kalau tidak, apakah menurutmu tidur dengan gadis keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji, dan aku akan mengizinkanmu masuk? Kalau begitu, berapa banyak orang luar yang akan memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita dalam ratusan tahun terakhir? Tapi keputusanku ternyata benar. Karena kamu, keluarga Ji kami bisa mendapatkan kembali asal-usul dari leluhur keluarga Ji. Senyuman bangga muncul di wajah Taizu. Ketika Dev mendengar hal itu, dia terlihat sangat malu, ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Matilda juga sedikit malu, lagi pula, terlalu memalukan untuk memberitahukan tentang dirinya bercinta dengan Dev di aula di depan banyak orang.
Apakah kalian berdua bercocok tanam di aula ini? Malia bertanya dengan tidak percaya. Matilda tersipu dan tidak berkata apa-apa. Lucien dan Mirabel memandang Dev dengan kaget. Dari kata-kata Taizu, mereka tahu bahwa Dev jelas bukan orang biasa. Matilda disayangi oleh nenek moyang keluarga Ji hanya karena dia tidur dengan Dev, keterlaluan sekali. Mirabel bahkan merasa kenapa bukan dia yang tidur dengan Dev. Jika dia yang tidur dengan Dev, maka Andalah yang akan membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lucien dan Mirabel. Kalian berdua berlutut, kata Taizu dengan nada dingin. Lucien dan Mirabel tertegun sejenak, lalu mereka berdua berlutut di tanah. Kalian berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Ji kita sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan aula ini, sudah kubilang, aku tahu segalanya tentang keluarga Ji. Aku masih mengetahuinya sekarang. Selama aku masih hidup, tidak mungkin keluarga Ji berada dalam kekacauan, dan tidak mungkin ada orang luar berani menjadi liar di keluarga Ji. Keluarlah dan beritahu ayahmu untuk datang ke tanah leluhur dan menemaniku menjaga tanah leluhur selama 10 tahun. Kata-kata Taizu seperti palu yang berat, menghantam hati Lucien dan Mirabel dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa Taizu, yang berada di aula sepanjang hari, benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taizu marah, maka garis keturunan mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taizu, dan aku akan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku, kata Lucien dengan keringat dingin di kepalanya, gemetar. Keluar. Taizu melambaikan tangannya, dan Dev serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sangat tegang. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya yang masih berada di tanah leluhur mereka, saudara Ezekiel dan Lawrence akan saling menghunus pedang. Ayah, aku telah mengumpulkan semua murid yang aku bisa. Kurasa saudara keenam dan yang lainnya akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, paman kedua pasti akan mengambil tindakan. Chandler mengikuti Lawrence dan berkata, "Ada apa dengan paman keduamu?" Lawrence bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan semua orang dari istana barbar raksasa telah dihibur di kediaman paman kedua, kata Chandler. Lawrence terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Chandler, ketika saudara keenammu dan yang lainnya keluar, kamu harus menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini. Paman keduamu berkolusi dengan istana barbar raksasa. Ini akan sangat sulit bagi kita untuk melawan. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh ke tangan paman keduamu, kamu jangan pernah kembali, atau pergi ke paman ketigamu. Ayah, aku tidak akan pergi, aku akan tetap bersamamu. Chandler menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu menunggu untuk mati? Siapa yang mengurus dua saudari perempuanmu? Lawrence segera berteriak dengan marah. Chandler menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Lawrence melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ezekiel, Hilton, penguasa istana barbar raksasa, bersama Ezekiel bersulang dan minum hammer. Orang-orang istana barbar raksasa telah dihibur di sini dalam 2 hari terakhir, yang membuat Hilton sangat senang. Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Muda Qin dan aura yang kuat dari asal-usul tanah leluhur keluarga Ji saya, dia pasti bisa memahami asal-usulnya. Tuan Istana Qin akan membantu saya mendapatkan posisi kepala keluarga Ji ketika saatnya tiba. Lalu setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kami dibuka di masa depan, saya akan membiarkan Tuan Muda Qin masuk dan berlatih, dan saya tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ezekiel berkata dengan penuh semangat. Hahaha, Tuan Ji sangat baik, apa yang bisa saya katakan? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan Ji memperjuangkan posisi kepala keluarga Ji, Hilton tertawa keras. Ayah, keluarlah, orang-orang yang memasuki tanah leluhur telah keluar. Pada saat ini, Jared berlari masuk dan berkata, mereka keluar begitu cepat. Hilton tercengang. Ayo kita lihat, Ezekiel segera meletakkan gelas anggur di tangannya. Saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Dev dan yang lainnya semua keluar. Kecuali Jeffrey. Lawrence yang mendapat berita itu, bergegas menemui orang-orang secepat mungkin.
Ketika Lawrence melihat Matilda dan Dave juga ada di tim, dia langsung mengerti mengapa Matilda dan Dave tiba-tiba menghilang. Kedua orang itu pasti telah menyelinap ke tanah leluhur, tetapi Lawrence sedikit bingung, bagaimana Dave bisa memasuki tanah leluhur dengan Taizu yang menjaga? Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sekarang semua orang telah keluar dari tanah leluhur, krisis keluarga Ji akan segera dimulai. Ayah, kakak perempuan tertua saya telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Taizu memuji kakak perempuan tertua saya. Kakak perempuan tertua saya sekarang menjadi orang nomor 1 di keluarga Ji. Setelah Malia melihat Lawrence dan Chandler, dia berlari dengan penuh semangat dan berkata, "Apa?" Lawrence dan Chandler sama-sama tercengang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. "Matilda, apakah yang dikatakan kakakmu itu benar?" Lawrence bertanya pada Matilda. Matilda mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan aliran aura asli langsung melintasi langit, mengembun menjadi serigala perang lapis baja emas di udara. Melihat adegan ini, Lawrence sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Chandler juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya." Lawrence meraih bahu Matilda dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang terjadi. Matilda tersipu. Beraninya dia mengatakan semuanya. Dia tidak bisa memberitahunya tentang dia yang tidur dengan Dave di depan semua orang. "Nak, di mana Tuan Muda Qin?" Pada saat ini, Ezekiel juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang dari istana barbar raksasa. Melihat ayah mereka datang, Lucien dan Mirabel bergegas maju, mencoba menarik Ezekiel ke samping untuk berbicara. Namun, Ezekiel membuang mereka berdua dengan sangat tidak senang dan berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di sini. Tuan Istana Qin bukanlah orang luar. Di mana Tuan Muda Qin? Mengapa aku tidak melihatnya?" Kata-kata Ezekiel membuat Lucien dan Mirabel menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka berdua, Ezekiel tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika Hilton melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Di mana anakku? Katakan di mana anakku?" Menghadapi raungan Hilton, Lucien hanya bisa berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Qin, dia sudah mati." Boom! Kata-kata Lucien menghantam kepala Hilton seperti sambaran petir. Bahkan Ezekiel tercengang saat itu juga, dia tidak menyangka Jeffrey akan mati. "Apa yang terjadi? Katakan apa yang terjadi?" Ezekiel bertanya dengan cemas. Tuan Muda Qin menyadari asal-usulnya dan menyerap aura asli. Namun, Tuan Muda Qin menyerap terlalu banyak tapi tubuhnya tidak dapat menahannya, jadi dia meledak dan mati, kata Mirabel. Bersambung ke episode 309. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.